Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajar Rizky. Pertama, saya akan menyelesaikan tugas UTS Orkom yaitu menjelaskan apa itu motherboard dan komponen-komponen apa aja. Motherboard adalah papan sirkuit utama pada komputer yang berfungsi sebagai tempat terpasangnya dan penghubung seluruh komponen penting seperti proses CPU, RAM, kartu grafis, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Motherboard mengatur komunikasi antar komponen melalui jalur data bus serta menyediakan soket, slot, dan konektor agar setiap perangkat dapat bekerja secara terkoordinasi. Selain itu, motherboard juga menyalurkan data dari power set ke setiap komponen dan penyimpanan pengaturan data sistem melalui BIOS atau AFI. Sejarah dan perkembangan motherboard. Motherboard melalui perkembangan sejak era awal komputer ketika komponen masih terpisah. Lalu pada tahun 1980-an digunakan sebagai papan utama yang menghubungkan prosesor, memori, dan perangkat lainnya. Pada 1990-an, motherboard mengalami standarisasi desain seperti AT dan ATX, serta diperkenalkannya chipset dan bus data untuk meningkatkan kinerja. Memasuki 2020-an, banyak fungsi yang sebelumnya terpisah melalui diintegrasikan langsung ke motherboard seperti audio, jaringan, dan USB serta mendukung prosesor multi-core. Di era modern, motherboard dirancang lebih efisien dan canggih dengan dukungan EFI, NFMe, FCL terbaru, serta konektivitas nirkabel menjadikannya pusat kendali utama sistem komputer. Salah satu komponen yang ada di motherboard yaitu prosesor. Prosesor adalah komponen utama komputer yang berfungsi sebagai otak sistem. Prosesor bertugas mengeksekusi instruksi data serta mengendalikan kerja seluruh komponen komputer seperti memori, penyimpanan, dan perangkat input atau output. Di dalam prosesor terdapat control unit pengendali instruksi untuk perhitungan matematika dan logika, serta register dan cache untuk penyimpanan data sementara agar prosesor berjalan cepat. Sejarah dan perkembangan prosesor. Perkembangan prosesor dimulai pada awal tahun 1970-an ketika teknologi komputer masih berukuran besar dan mahal. Prosesor pertama yang dikenal secara luas adalah Intel 4004 1971, sebuah mikroprosesor 4 bit yang awalnya digunakan pada kalkulator. Meskipun kemampuannya sangat terbatas, Intel 4004 menjadi tongkat penting karena seluruh fungsi pemrosesan dapat dimuat dalam satu chip kecil. Memasuki pertengahan hingga akhir 1970-an, muncul prosesor 8 bit seperti Intel 8080 dan Zilog Z80 yang mulai digunakan pada komputer generasi awal. Prosesor ini memungkinkan komputer menjadi lebih praktis dan terjangkau. Pada era 1980-an, teknologi berkembang ke prosesor 16 bit dan 32 bit. Contohnya Intel 8086 yang kemudian menjadi dasar arsitektur x86 yang masih digunakan hingga sekarang. Pada masa ini, komputer pribadi atau PC mulai berkembang pesat. Pada 1990-an, prosesor mengalami peningkatan besar dari segi kecepatan dan arsitektur. Hadirnya prosesor seperti Intel Pentium membawa teknologi pepelining, cache internal, dan kemudian pemrosesan yang lebih cepat. Selain itu, persaingan antara produsen serta Intel dan AMD mendorong inovasi yang signifikan, baik dari sisi performa maupun efisiensi. Memasuki tahun 2020-an, fokus perkembangan prosesor tidak hanya pada meningkatkan kecepatan slot, tetapi juga pada efisiensi daya dan paralelisme. Muncul teknologi multi-core di mana satu prosesor memiliki lebih dari satu inti pemrosesan, sehingga mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Selain itu, fitur seperti hyperthreading, cache yang lebih besar, dan arsitektur 64 bit mulai menjadi standar. Dan ini cara masang prosesor. Cara memasang prosesor Intel ke motherboard. Pertama kita buka terlebih dahulu pengait penutup soket motherboard seperti ini.
Kemudian ambil prosesor dan perhatikan lakukan yang ada di prosesor dan sama lakukannya yang ada di motherboard. Kalau sudah yakin, pasang prosesor ke motherboard, lalu tutup pengait motherboard dan dengan sendirinya penutup prosesor akan terlepas. Kemudian tinggal pasangkan kipas prosesor, sesuaikan dengan lubang yang ada di motherboard ya. Jika sudah pas, tekan pengancingnya hingga bunyi klik. Dan selamat, kamu sudah berhasil. Semoga bermanfaat. Oke, itu saja penjelasan saya tentang motherboard dan komponen-komponen yang di dalamnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.